Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu Paulus dan Barnabas berada di Ikonium, orang-orang Ikonium yang telah mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas dengan batu. Setelah mengetahuinya, menyingkirlah rasul-rasul itu ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya. Ia lumpuh sejak dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan kurban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan kurban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah pewartaan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, situasinya tidak selalu mudah. Ada penolakan, bahkan ada rencana untuk menyakiti mereka. Namun di tempat yang lain terjadi sesuatu yang sangat berbeda. Seorang lumpuh sejak lahir disembuhkan. Orang banyak melihatnya. Mereka takjub. Tetapi yang terjadi setelah itu justru tidak seperti yang seharusnya. Mereka tidak mengarahkan perhatian kepada Tuhan. Mereka malah menganggap Barnabas sebagai Zeus dan Paulus sebagai Hermes. Bahkan mereka membawa korban dan hendak mempersembahkannya kepada mereka. Disitulah kesalahannya terlihat dengan jelas.
Peristiwa yang seharusnya menunjukkan karya Tuhan justru membuat manusia menjadi pusat. Orang banyak melihat mukjizatnya, tetapi tidak sampai mengenali siapa yang bekerja di baliknya. Namun sikap para rasul sangat tegas. Mereka menolak penghormatan itu. Mereka merobek pakaian mereka dan berusaha menghentikan orang banyak. Mereka tidak mau mengambil tempat yang bukan milik mereka. Mereka mengarahkan kembali semuanya kepada Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi hujan dan musim, dan yang memenuhi hidup manusia dengan kebaikan. Sikap yang ditunjukkan umat itu sangat dekat dengan hidup kita. Seringkali ketika kita mengalami sesuatu yang baik, kita langsung mengaitkannya dengan manusia di depan kita. Ketika kita berhasil, kita terlalu membanggakan diri sendiri. Ketika kita ditolong, kita tidak hanya bersyukur, tetapi mulai melekat dan bergantung sepenuhnya pada orang itu. Tanpa disadari, sikap itu bisa menjadi berlebihan. Kita memberi tempat yang terlalu besar kepada manusia. Kita menaruh harapan, rasa aman, dan kepercayaan kita di sana. Seolah-olah dari dialah semua kebaikan itu berasal. Padahal seperti yang terjadi dalam peristiwa ini, orang banyak justru mengarahkan perhatian mereka kepada Paulus dan Barnabas. Seolah-olah dari merekalah semua itu berasal. Dari situlah kita diingatkan bahwa di balik semua yang kita lihat dan alami, ada Tuhan yang sungguh bekerja. Dialah yang memberi, yang menggerakkan, dan yang menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Pada akhirnya, kita diajak untuk jujur melihat diri kita sendiri. Dalam begitu banyak hal yang kita alami, seringkali kita lebih mudah terpaku pada apa yang terlihat di depan mata. Kita melihat orangnya, kita mengingat peristiwanya, dan tanpa sadar kita memberi tempat yang terlalu besar di sana. Mungkin pertanyaan ini bisa kita refleksikan dalam hidup kita. Apakah selama ini kita hanya terpaku pada apa yang terlihat, atau mulai belajar melihat Tuhan yang bekerja di balik semuanya? Karena ketika kita mulai menyadari bahwa semua itu berasal dari Tuhan, kita tidak lagi mudah menggantungkan harapan kita pada manusia. Dan disitulah sikap kita menjadi lebih tepat. Kita tidak lagi menempatkan manusia terlalu tinggi dan tidak keliru dalam menaruh kepercayaan. Kita tetap menghargai, tetapi tidak menjadikannya sebagai sandaran utama. Karena kita mulai menyadari bahwa apa yang kita lihat hanyalah perantara, bukan sumbernya. Dan setiap kebaikan yang kita alami selama ini sesungguhnya berasal dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk melihat dengan hati yang jernih, agar kami tidak terpaku pada apa yang terlihat, tetapi mampu mengenali karya-Mu dalam setiap hal yang kami alami. Jauhkanlah kami dari sikap yang berlebihan, yang menempatkan manusia melebihi Engkau. Bimbinglah kami untuk tetap mengarahkan hidup kami hanya kepadamu sebagai sumber dari segala kebaikan. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.